Asam humat yang terdapat pada eceng gondok merupakan bahan pembenah tanah yang sangat ampuh untuk mengembalikan kesuburan tanah yang hilang karena berbagai sebab. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, kolam di belakang saya ini sudah tertutup dengan gulma yang sangat meresahkan dan begitu sulit untuk dikendalikan, yaitu eceng gondok. Eceng gondok ini adalah musuh yang dihindari oleh para petani, khususnya yang memiliki kolam ikan di sekitar rumah mereka. Tetapi bagi yang berpikiran kritis dan kreatif, eceng gondok ternyata mengandung bahan yang sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian organik, yaitu asam humat. Asam humat ini dapat mengembalikan kesuburan tanah yang gersang atau kehilangan nutrisi karena berbagai hal seperti bekas kebakaran, sudah lama tidak ditanami, atau tanah pertanian yang sudah jenuh dengan pupuk non-organik. Nah, tanah seperti itu dapat kita kembalikan kesuburannya dengan menggunakan asam humat yang terdapat pada eceng gondok. Bagaimana caranya? Kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman cara membuat kompos dari eceng gondok dan batang pisang yang mengandung asam humat yang tinggi. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan ini adalah batang pisang yang akan saya gunakan sebagai campuran untuk membuat kompos dari eceng gondok dan batang pisang. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kedua bahan ini akan kita kecil-kecilkan dengan kita cincang sampai halus. Nah, ini adalah eceng gondok yang akan kita haluskan dengan diiris-iris, mulai dari akar sampai daun. Nah, teman-teman, inilah kedua bahan utama yang sudah saya haluskan dengan dipotong kecil-kecil, yaitu eceng gondok dan batang pisang. Dan sebagai bahan tambahan lainnya, saya menggunakan pupuk kandang dari kohe kambing. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Syarat utama untuk sebuah pupuk organik disebut sebagai kompos adalah jika dia terdiri dari dua bahan utama, yaitu bahan hewani dan bahan nabati. Jadi terdiri dari unsur hewani dan unsur tumbuhan. Kalau pupuk
organik itu hanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan, itu tidak dapat disebut sebagai kompos. Tapi itu adalah pupuk hijau. Karena yang akan kita buat adalah kompos, maka saya akan campurkan dengan kohe kambing yang sudah difermentasi atau sudah matang. Penambahan kohe kambing ini juga berfungsi untuk menambahkan jumlah mikroorganisme yang nantinya akan membantu penguraian pada kedua bahan utama ini agar cepat terbentuk kompos yang kita inginkan. Saya akan campur ketiga bahan ini. Nah, teman-teman, ini tiga bahan utama sudah saya campurkan menjadi satu. Dan sekarang kita akan membuat fermentator atau dekomposer dari bahan-bahan, yaitu dekomposernya kali ini saya menggunakan mol nasi. Jadi teman-teman yang selama ini memberikan masukan karena saya masih menggunakan dekomposer pabrikan seperti Pak Step. Halo Pak Step. Sekarang saya punya mol yang saya buat sendiri, yaitu mol nasi, dan akan saya gunakan. Sebagai bahan dekomposernya akan kita gunakan sebanyak 1 liter, dan akan kita berikan gula putih sebanyak 5 sendok sebagai tambahannya, dan kita larutkan di dalam air sebanyak 5 liter. Sekarang saya akan masukkan. Oke. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok. Teman-teman bisa menggunakan gula yang lain seperti gula merah ataupun molase. Setelah itu kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, ini sudah saya diamkan selama kurang lebih 20 menit. Jadi mikroorganismenya sudah aktif, dan sekarang akan kita siram-siramkan ke bahan pembuat kompos ini. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Dan kita siram lagi. Kita siram sampai habis. Kemudian kita aduk kembali. Nah, setelah cukup homogen teman-teman, sudah kita aduk. Sekarang kita masukkan ke karung penyimpanan. Nah, teman-teman, inilah pupuk kompos yang sudah kita buat sebanyak 2 karung, yang kita buat dari eceng gondok dan batang pisang ditambah pupuk kandang, yaitu kohe kambing yang sudah difermentasi. Manfaat dari pupuk kandang sekali lagi adalah untuk menambah kandungan atau keberadaan mikroorganisme pengurai pada pupuk kompos yang kita buat ini. Jumlah eceng gondok maupun jumlah batang pisang yang kita gunakan tidak saya sebutkan karena itu bisa tergantung pada ketersediaan bahan di lapangan. Jadi teman-teman bisa berimprovisasi mengumpulkan sebanyak yang bisa dikumpulkan untuk dibuat menjadi kompos yang sangat berguna untuk membenahi tanah pertanian kita
yang sudah kehilangan nutrisi karena berbagai hal, seperti sudah terlalu sering digunakan, sudah terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, atau karena tanah tersebut terlalu lama kekeringan sehingga keadaannya sudah gersang dan banyak paparan bahan kimia. Itu bisa kita suburkan kembali atau kita kembalikan fungsi dari tanah tersebut agar layak untuk tanaman dengan menggunakan asam humat yang terdapat pada kompos yang kita buat dari bahan utama berupa eceng gondok. Untuk selanjutnya ini akan saya simpan selama 3 minggu sampai 1,5 bulan dan akan saya cek setiap minggu untuk memastikan bahwa kompos yang ada di dalam karung ini masih lembab. Jika sudah kering akan kita siram kembali dengan air. Nah, saya akan tunjukkan pada teman-teman kompos yang terbuat dari bahan utama berupa eceng gondok dan batang pisang yang sudah jadi. Nah, ini teman-teman, ini adalah kompos dari eceng gondok dan batang pisang yang saya buat kurang lebih sebulan yang lalu. Ini dia. Dan ini sudah siap untuk kita gunakan. Ini bisa kita aplikasikan pada tanaman dengan cara ditaburkan langsung pada media tanam atau kita jadikan campuran media tanam. Jika kita taburkan langsung pada tanaman, ini bisa kita berikan secukupnya di area perakaran tanaman untuk menyuburkan tanaman. Jika yang akan kita aplikasikan adalah pada tanah yang gersang, maka tanah tersebut kita cangkul, kemudian kita hamburkan kompos dari eceng gondok dan batang pisang ini di atas tanah yang sudah kita cangkul. Setelah itu kita aduk dan kita tunggu 1 minggu, kemudian setelah itu siap untuk ditanami. Dan hasilnya adalah tanaman yang akan kita tanam akan memperoleh nutrisi yang cukup untuk kesuburan dan pertumbuhannya. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini tentang cara membuat kompos dari eceng gondok dan batang pisang. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!